Datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan untuk yang sudah bergabung dan tergabung hingga saat ini, terima kasih karena kalian aku bisa bertahan hingga sejauh ini. Dan untuk yang sudah pergi atau yang pernah ada di channelku, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari hidupku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada seseorang yang pernah jadi dalam tanda kutip teman hidupku, yang sekarang dia udah pergi dan mungkin dia sudah melebarkan sayapnya ke ranah yang lain. Oke deh, sekarang aku mau buka pilih kartu hari ini, yaitu bagaimana kamu mengenali dia, atau dalam tanda kutip yaitu calon jodoh kamu. Di sini ada 3 pile ya, kayak biasa, yaitu ada Seven of Swords, ada 6 of Wands, sama 2 of Wands. Kalian bebas pilih mana aja ya, bisa pilih 1, bisa pilih 2, atau mungkin pilih ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya untuk file 2 dan file 3-nya. Nah, di sini ada Seven of Swords. Hai pemilih file pertama, ini kartu kalian ya. Bagaimana kalian mengenal sosok dia atau calon jodoh kamu. Kalian dapat mengenali seseorang itu atau sosok itu ketika dia menghadapi masalah yang dia punya. Kayak apa tuh? Masalahnya sebenarnya banyak. Bisa dilihat dari cara dia memperlakukan keluarganya, cara dia memperlakukan hewan, atau orang lain deh. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kayak di restoran sikapnya gimana, ke temennya sikapnya gimana, atau kalau misalnya dia dalam keadaan emosi, dia bisa nggak ngontrol. Karena kalau di sini, di Seven of Swords, memang dapat dibilang ya, si sosok ini atau orang ini berusaha untuk meredam emosinya, bukan memendam. Pokoknya ciri-ciri orang ini adalah ketika dia menghadapi masalah, dia tidak serta-merta langsung dengan amarahnya dia selesaikan, tapi dilihat dulu apa sebab musabahnya, harus marah apa enggak, itu kira-kira. Yuk kita lanjut ya, kartu kedua. Kayaknya aku juga cepet aja sih, soalnya buru-buru. Ada kelas coy, ada kelas masih sempet bikin konten. Oke, ada Knight of Pentacles, ada The Strength. Oh iya, aku lupa ngenalin, ini teman baru aku ya, tapi sepertinya beliau juga, dia ini nggak bisa lama-lama juga sih di konten aku. Oke, ada Knight of Cups. Di sini ada Knight of Pentacles, sini ada Knight of Cups ya. Kita langsung masuk saja ke bacaan selanjutnya. Knight of Pentacles. Dan orang ini atau sosok ini juga bisa dilihat ciri-cirinya dari bagaimana cara dia mengelola keuangannya sendiri. Apakah dia benar-benar pandai mengatur keuangan, atau dia adalah seseorang atau sosok yang boros. Atau bisa jadi seseorang atau sosok ini merupakan sosok yang memang dia ini punya suatu cara untuk mengelola keuangannya sendiri agar bisa menjadi seimbang. Bukan sekadar kaya, tapi lebih ke kayak dia punya banyak uang, tapi uangnya itu dikelola dengan baik gitu. Sama bagaimana cara dia memperjuangkan kamu di The Strength di sini. Apakah seseorang itu atau sosok itu benar-benar memperjuangkan kamu hingga titik darah terakhir atau enggak? Kalau misalnya dia mundur di tengah jalan, mungkin itu memang bukan
calon jodoh kamu. Nah, pokoknya kamu bisa lihat di sini kalau misalnya udah ada kalian jadian terus hubungan berapa tahun, 9 tahun, 10 tahun, apakah dia benar-benar mau mengajak kamu ke hubungan yang lebih serius lagi, misalnya tunangan atau pernikahan, atau apakah dia benar-benar memperjuangkan kamu, atau dia hanya memainkan kamu hingga 10 tahun itu. Ya, saya nggak tahu nih apakah benar-benar ada yang pacaran sampai 10 tahun, 15 tahun baru nikah ya. Sama yang terakhir ada Knight of Cups. Bagaimana cara dia memperlakukan kamu? Apakah dia memperlakukan kamu selama itu dengan baik? Ini kayaknya file 1 khusus yang untuk udah mengenal dekat ya, atau mungkin udah jadian. Bagaimana cara dia memperlakukan kamu? Apakah dia benar-benar membimbing kamu ke arah yang baik? Kalau misalnya dia hanya mementingkan diri sendiri, ya mungkin memang dia bukan orang yang tepat atau sosok yang tepat buat kamu, atau mungkin bukan calon jodoh kamu. Itu kesimpulan yang bisa aku dapat dari sini adalah lihat bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, baik masalah keluarga, masalah pertemanan, atau masalah dirinya sendiri. Terus yang kedua, lihat bagaimana cara dia mengelola keuangannya. Apakah mengelola keuangannya itu dengan baik atau lebih mementingkan foya-foya, atau lebih mementingkan gacha, lebih mementingkan action figure dan lain-lain. Terus yang kedua, bagaimana cara dia memperjuangkan kamu. Yang ketiga maksudnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Apakah selama itu dia memperlakukan kamu dengan baik? Karena mohon maaf nih, pacaran mungkin bisa beda dengan setelah menikah. Itu. Jadi saran saya, lihat dulu ke bagian awal di sini. Bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, gimana menyelesaikan masalah juga gimana. Dan sekarang kita lanjut ya oracle-nya. Intinya kalau kalian mau lihat apakah seorang itu baik atau enggak, lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain dan bagaimana cara dia menghadapi masalahnya sendiri. Dan terutama di kasus-kasus yang melibatkan oleh materi, yang dilibatkan oleh materi ya, sama konsistennya dia. Oke, ada Panther protection. Ada Hari. Panther dan Hari. Protection dan Strength. Sama nih. Tuh, ada Strength juga kan di sini. Bisa dilihat ya, ada Strength di tarot dan Strength di sini. Oke, ini bisa disimpulkan bahwa Panther ada di sini ya tulisannya. Pada intinya, bisakah dia benar-benar melindungi kamu? Itu. Kalau misalnya dia tidak bisa melindungi kamu, atau mungkin dia tidak bisa menolong diri dia sendiri, ya mungkin memang dia bukan sosok atau orang yang tepat buat kamu, terutama jadi calon jodoh kamu. Dan strength di sini kan ada tulisan ini ya. Kalian bisa baca deh. Oh. Apakah dia benar-benar aware dengan situasi yang dia hadapi, atau dia terpaksa aware hanya karena ingin diakui oleh orang sekitarnya. Jadi kesimpulannya untuk oracle adalah protection dan strength. Apakah dia benar-benar bisa membimbing dan melindungi kamu dan memberikan kamu kekuatan untuk memperjuangkan bersama, bukan cuman kamu aja yang diperjuangkan. Dia juga bisa memperjuangkan dirinya sendiri, dan kamu juga bisa memperjuangkan dia, dan pada intinya yang bisa diajak sama-sama berjuang. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai pemilih file 2, ini bacaan kalian ya. Ada 6.
ada 6 tongkat, atau 6 of Wands. Sorry, suara saya agak serak ya hari ini ya. Sekarang aku mau coba baca dulu ya di 6 of Wands atau 6 of Wands ini, bagaimana cara kamu mengenal dia. Kamu dapat mengenal dia pada saat dia bercerita tentang masa lalunya. Masa lalunya itu kayak apa? Apakah dia benar-benar terlahir dari keluarga yang biasa, keluarga yang menengah, atau mediocre, atau mungkin keluarga yang berada. Kamu bisa lihat masa lalunya dari situ. Apakah dia bisa menjadi bijak walaupun keluarganya itu keluarga berada, walaupun keluarganya keluarga menengah, atau dia benar-benar bijak ketika dia terlahir dalam keluarga yang dalam tanda kutip itu kurang. Dan kita bisa melihat seperti file nomor 1 mungkin ya, bisa melihat dari bagaimana cara dia berhubungan dengan orang lain. Maksudnya bukan cuman karena dia suka dengan seseorang gitu, dia baik-baikin, tapi bagaimana cara dia diperlakukan oleh mama papanya. Apakah orang tuanya itu masih ada atau enggak, atau saudara-saudara lainnya itu memperlakukan dia tuh kayak gimana gitu. Kamu bisa lihat dan mengenal dia dari sana. Apalagi kalau misalnya udah dikenalin ke keluarganya ya, itu udah berkah banget sih. Sekarang kita buka ya untuk ciri kedua, ciri ketiga, dan ciri keempat. Kita cara mengenalnya tuh kayak apa aja gitu. Oke, ada 8 sword. Ada 8 wands. Ada 4 pentacle. Oke. Kita geser aja ya. Oke. Kalau di 8 swords ini, coba perhatikan bagaimana cara dia bercerita. Apakah dia mendominasi atau enggak. Kalau mendominasi, ada kemungkinan seseorang ini atau sosok ini memang dulunya mungkin tidak didengarkan, jadi dia merasa terkungkung dan merasa tidak ada yang mengerti dia. Dan kalau kamu mau coba, kamu mungkin bisa pancing dulu seperti apa sih kesukaan dia. Memang harus dilihat dulu masa lalunya kayak gimana, apa yang mau dia cita-citakan atau impikan. Kamu bisa cek dari latar belakang masa lalunya kayak apa itu. Dan kalau misalnya di sini dia merupakan seseorang atau sosok yang agak tertutup ya, private banget gitu, walaupun nggak sampai benar-benar private, tapi lebih ke kayak ada beberapa hal yang tidak ingin dia ceritakan kepada orang lain, termasuk orang yang dia dekati sekarang atau sosok yang dia dekati sekarang gitu. Dan sama yang cara ketiga, ada 8 wands. Bagaimana cara dia melihat peluang ketika ada kesempatan. Peluang apa itu? Banyak, bisa macam-macam. Mungkin dari peluang pekerjaan, dari peluang pendidikan, peluang karir, peluang ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana cara dia melihat peluang tersebut gitu. Apakah dia meremehkan atau enggak? Ini bisa dilihat ya. Kalau dia cenderung meremehkan, mungkin dia memang bukan orang yang tepat atau sosok yang tepat untuk menjadi calon kamu. Lihat bagaimana dia mengelola peluang itu, atau melihat bagaimana peluang yang sedang terjadi sekarang untuk dia pakai buat karirnya sendiri atau menyelamatkan dirinya. Sama yang terakhir, bagaimana cara dia melihat dua sisi keadaan seseorang. Apakah dia mengerti bagaimana keadaan setiap orang itu berbeda, atau dia selalu bercerita dari sudut pandangnya. Dulu aku tuh begini loh, dulu aku tuh begitu loh. Dan kalau misalnya ada kecenderungan seperti itu, merasa dirinya sebagai sentris, mungkin ada baiknya kalian mencari
sosok atau orang lain aja. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika ada seseorang yang berusaha sentris, ada kemungkinan karena masa lalunya atau memang ada kondisi di mana dia harus ke profesional dulu, baru kamu bisa mendekati lagi. Karena bisa jadi dari keluarganya mungkin aja kurang baik, makanya ini perlu dicek dulu background keluarganya tuh kayak gimana dan bagaimana keluarganya memperlakukan dia. Karena kalau kita nggak ngecek asal cuman cinta, cuman sayang, kan nanti jadinya sakit hati sendiri ketika dia tanpa sengaja memperlakukan kamu dengan kurang baik. Oke, saya rasa itu dulu kesimpulannya dan sekarang kita lihat ya oracle-nya gimana. Ush, jatuh. Oke. Spider. Ada Tiger dan Spider, Divine Timing dan Dreamweaver. Kamu akan dipertemukan dia di waktu yang pas atau waktu yang tepat gitu. Karena di sini ada good things come to those who wait. Siapa yang kamu tunggu? Ya sebenarnya dialah sosoknya atau orangnya. Mungkin bisa jadi orang terdekat kamu, teman lama kamu, atau ya orang yang tiba-tiba nyasar datang dalam hidup kamu. Terus ada Spider, Dreamweaver. Kalian bisa cek di sini ya. Dan kalau kalian mau mendapatkan sosok atau orang yang kalian butuhkan, kalian juga harus menyembuhkan diri sendiri dulu. Menyembuhkan diri sendiri dulu gimana, baru nanti dia datang. Kalau kalian belum bisa benar-benar menyembuhkan diri, memulihkan diri, ya tentu dia akan datang dengan spek yang setengah-setengah, walaupun manifestasi kamu bejibun tentang dia juga. Gitu sih kesimpulannya. Cek dari masa lalunya, terus yang kedua bagaimana cara dia memperlakukan diri dia sendiri, terutama dalam bercerita dan emosi. Lalu yang ketiga, bagaimana cara dia melihat peluang yang ada. Gitu. Sama yang keempat, bagaimana cara dia melihat berbagai sudut pandang. Kenapa aku bilang berbagai sudut pandang? Karena gini, karena nggak semua orang mengerti tentang keadaan satu sama lain kan. Dites dulu bagaimana cara dia melihat sudut pandang orang lain atau sudut pandang kamu. Maksudnya kayak dia coba kamu tes buat melihat keadaan keluarga kamu tuh kayak gini, apakah dia masih benar-benar nerima atau enggak gitu sih. Sama ini Tiger dan Spider bisa diartikan bahwa dia akan datang ketika kamu sudah pulih dalam keadaan ya mungkin sekitar 80% dia akan mulai datang, mulai menampakkan diri. Sedangkan Spider, kalau memang kamu pengen kayak gitu, udah jangan mimpi doang, jangan nulis manifestasi doang, tapi bagaimana cara mewujudkan itu? Kamu bisa pikirin dan langsung praktekin gimana cara mewujudkan itu supaya dia benar-benar datang. Apakah kamu udah sembuh atau belum? Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai, file 3 ini bacaan kalian ya. Ada Two of Wands alias 2 tongkat. Di sini aku mau menjelaskan dulu bagaimana cara mengenali dia. Lihatlah bagaimana dia dalam tutur kata, dalam perlakuan dia, dan tabiat dia. Karena sebenarnya sifat bisa berubah, tapi tabiat atau kebiasaan itu nggak akan pernah bisa berubah. Walaupun dipaksa juga. Lihatlah dari kebiasaan dia seperti apa. Apakah cocok dengan kamu atau enggak nih. Misalnya kamu tim bubur diaduk, dia tim bubur langsung makan gitu.
Misalnya ya, lihat dulu apakah kebiasaan itu akan baik bagimu atau enggak. Bisa dilihat dari kebiasaan dia, baik cara makan atau cara dia tidur atau cara apapun lah. Pokoknya tentang kebiasaannya bisa dilihat dulu. Itu akan mencerminkan sedikit sifat asli atau tabiat aslinya yang kayak gitu. Sekarang aku mau lanjut ya. Oke, ada The Lovers. Baru kali ini keluar The Lovers di kartu ini ya. Kebetulan aja mungkin ya untuk file 3. Oke, ada 4 tongkat. Ada The Hermit. Lihat bagaimana dia memperlakukan kamu nanti ya. Apakah dia memperlakukan kamu hanya dominasi materi aja atau sekadar banyak uang aja, dia traktir kamu, dia love bomb gitu kan. Tapi pada akhirnya dialah yang nanti akan menyalahkan kamu. Kira-kira begitu atau enggak? Dilihat dulu maksudnya apakah perlakuannya itu benar-benar act of service, physical touch atau cuman love bomb aja supaya kamu tuh percaya sama dia. Pokoknya yang pasti walaupun ada The Lovers itu harus hati-hati ya. Jangan cuman kamu terlena uangnya aja, mau nuker tubuh kamu juga untuk seseorang itu. Jangan, kalau bisa sih jangan. Walaupun kamu bilang sayang, walaupun kamu bilang enggak. Coba dilihat dulu bagaimana perlakuannya. Apa cuman karena dia seringkali ngasih kamu materi, kamu jadi luluh gitu. Jangan sampai materi itu berubah menjadi racun untuk kamu sendiri. Walaupun di sisi lain kamu merasa sayang dengan seseorang itu atau sosok itu ya. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Love language-nya tuh kayak apa. Kalian harus bisa membedakan love bomb, physical touch, act of service, atau quality time. Kalian bisa bedain ya dan coba cari-cari di situs yang bertanggung jawab soal love language. Coba dicari-cari mungkin di Google ada atau tanya ke psikolog atau profesional yang memang mengerti tentang itu atau konselor cinta juga boleh lah. Bagaimana cara membedakan orang yang love bomb untuk gaslighting atau enggak. Sama yang ketiga juga nih, bagaimana cara memperlakukan kamu kan udah. Kalau yang ini untuk yang ketiga di Four of Wands, apakah dia sudah bertemu dengan orang tua kamu? Apakah dia lebih memilih backstreet? Kalau lebih memilih backstreet, ya ada kemungkinan dia memang bukan seseorang yang tepat untuk kamu. Tepat untuk masa sekarang ya, mungkin masa depan dia bisa berubah. Karena kalau seseorang yang baik, ketika dia udah umur sudah matang, sudah dewasa, mungkin pun pasangannya beda 20 tahun, itu nggak masalah kok. Pasangannya beda 20 tahun itu nggak masalah kok sebenarnya. Kalau misalnya dia serius, dia akan memperjuangkan kamu juga dan melamar kamu. Alasan ditolak atau enggak itu belakangan. Dia bisa melamar kamu lah intinya. Dia tetap akan serius sama kamu. Ini kenapa deh? Langsung blur gitu. Gak tahu kenapa. Oh, copot ininya. sorry atas gangguan yang terjadi ya. Jadi kalau dari kartu 1 kamu bisa lihat dulu kebiasaannya. Nah, di situ nanti akan tercetak dan terlihat sedikit bagaimana tabiat aslinya. Terus yang kedua, walaupun kamu bucin dengan dia, dia beliin kamu apapun, kamu harus bisa bedain mana love bomb untuk suatu hari bisa menjadi toxic atau bom waktu, atau memang love language. Bedakan bahasa cinta dengan kebohongan semu. Hanya karena ketika dia ngasih kamu materi, dia ngajak kamu ke tempat-tempat bagus,
dia ngajak A, B, C, D, dan kamu rela menukar tubuh kamu dengan dia, itu sebaiknya sih coba dipikir ulang deh. Apakah dia benar-benar menginginkanmu dengan tulus atau menginginkan kamu cuman karena nafsu, kamu masih daun muda, kamu masih umur muda, jadi dalam tanda kutip masih grass gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Sama yang ketiga, yang ketiga saya juga bisa bilang ya, apakah dia benar-benar serius dengan kamu? Kalau memang dia benar-benar serius, dia nggak akan mengajak pacaran aja. Tapi mungkin akan bertemu dengan keluarga kamu sekalipun umur dia tua. Maksudnya mungkin kamu umurnya 20, dia umurnya 50, atau mungkin kamu 30, dia umurnya 60. Mungkin dia duda, mungkin dia masih single tapi masih masih apa ya, masih belum ada istri gitu, benar-benar masih single, atau mungkin duda tapi udah ada anak gitu. Dia akan berusaha mengenalkan anak kamu anak dia kepada kamu. Apakah anaknya itu siap atau enggak punya mama baru, itu pasti akan dia tanyain ya. Karena bagaimanapun juga, kalau memang dia serius, dia akan memperkenalkan keluarganya kepada kamu, dan kamu juga akan diperkenalkan kepada orang yang sudah ada di dekatnya, mungkin juga anaknya atau mungkin mama papanya ketika dia masih hidup. Mama papanya misalnya masih hidup, atau misalnya yang udah meninggal, mungkin ada saudara lainnya, nah itu akan dikenalin ke kamu. Kalau misalnya dia cuman pacaran doang, ya mungkin sebatas pacaran aja. Dan sama satu hal lagi, maukah dia mengalah ketika Tuhan kalian beda? Mengalah dalam artian, iya, dia menikahi kalian, atau dia berjanji di hadapan Tuhan kalian, itu kayak gimana? Kayak gimana ya? Kayak misalnya, apakah dia akan mengalah menjadi satu keyakinan dengan kalian? Mengalah benar-benar untuk diri sendiri, atau hanya untuk direstui supaya bisa menikmati masa-masa daun mudanya kalian, atau masa-masa darah mudanya kalian? Sama yang terakhir, tolong pikirkan lagi, kalau misalnya udah ada ciri-ciri di atas yang kurang baik, dan sosok ini, kalau aku lihat ya, sosok ini memang masa lalunya lumayan kelam sih. Ya agak mirip lah ya sama PL2, tapi PL2 kan kayaknya nggak begitu jelas ya masa lalunya kayak gimana, hanya suruh cek background masa lalunya tuh kayak apa. Nah kalau di sini mungkin masa lalunya kelam, jadi dia menjadi pribadi yang pencemburu berat sama posesif, dan dia mempertahankan itu dengan cara memberikan materi, memberikan apa yang kamu mau. Tapi ya kalau bisa hati-hatilah, apakah dia benar-benar memberikan itu dengan tulus atau cuman love bomb supaya kamu luluh gitu. Karena logikanya ya, masih pacaran udah kasih barang-barang banyak, itu kayaknya kurang masuk akal sih. Atau mungkin saya kali ya yang goblok atau gimana. Saya masih belum bisa menerima kalau ada orang yang ngasih barang banyak gitu loh pada saat pacaran gitu. Terus nanti kalau putus, apakah dipulangin lagi apa enggak? Ya kalau nggak dipulangin, kalau tiba-tiba dia minta balik, ayo lo tekor. Dah pihak perempuan juga yang akan rugi, begitu juga dengan pihak laki-laki gitu. Udah ngasih effort banyak, nggak jadi juga kan, agak gimana gitu ya. Oke, ada Punic Empower. Kita lihat di Oracle ya. Sama satu lagi apa ya? Ada Dog, Divine Service. Ada Punic Empower. Oke, ini tulisannya kalian bisa baca ya, harusnya. Sama Divine Service. How can you serve yourself better? Walaupun kamu ada calon jodoh,
Kamu harus bisa memperlakukan diri kamu lebih baik daripada orang yang udah membelikan kamu barang-barang banyak, atau sosok yang udah membelikan kamu barang-barang banyak. Ya ada baiknya sih kalian harus lebih kreatif untuk diri kalian sendiri, supaya spiritual kalian itu berkembang dan tidak mengandalkan lawan jenis aja. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya kalian bisa lihat dari kebiasaannya ya, supaya bisa kelihatan tabiat aslinya walaupun sedikit. Sama yang kedua, harus hati-hati walaupun dia ngakunya itu semua aku beliin buat kamu, tulus dan lain-lain. Ya, kita tidak tahu kan apa yang ada di hati orang sebenarnya. Terus bagaimana cara dia ke kamu? Apakah dia sudah memperkenalkan keluarganya kepada kamu, minimal anaknya lah kalau misalnya dia duda gitu, atau minimal cucunya lah kalau misalnya dia ada cucu. Ya mungkin barangkali kakek-kakek 850 tahun gitu loh, atau mungkin kakek-kakek 1000 tahun gitu, kayak kayak itu ya, kayak Gumiho ya, 1000 tahun ya. Dan yang terakhir, lihat dulu bagaimana sifat dia ketika dia sama kamu. Apakah dia cenderung pendiam atau benar-benar nafsu, atau mungkin apakah dia bisa mengalah kepada kamu gitu. Mengalah pun bukan dalam artian pindah keyakinan aja ya, tapi bagaimana cara dia memperlakukan kamu, apakah dia penyabar atau enggak gitu. Dan yang paling penting sih, apakah kalian selama ini udah saling mengenal keluarga apa belum gitu. Kalau cuma diceritain aku ada anak, aku ada cucu dan lain-lain, ya bisa jadi itu cuman pembuka aja sih, belum ketahuan bagaimana keluarga aslinya memperlakukan dia tuh kayak apa. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan untuk oracle-nya kamu juga harus bisa memperlakukan diri sendiri dengan baik. Jangan menggantungkan diri ke lawan jenis aja hanya karena kamu masih muda. Dan ingat, orang juga banyak loh yang meninggal muda. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa gue masih muda, hidupku masih panjang. No, justru kamu harus belajar spiritual freedom supaya kamu bisa untuk apa ya, bertahan ketika kamu sendiri. Oke, aku rasa itu dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa klik link IG di deskripsi atau klik link di atas. Harusnya nggak diklik ya, maksudnya cek di atas gitu. Oke, aku rasa itu dulu. Bye bye.